Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran channel YouTube Rukim ID, channel yang akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kimia. Jangan lupa untuk kunjungi juga website kami di rukim.id. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keisomeran hidrokarbon, materi kelas 11 semester pertama. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus struktur atau rumus bangun yang berbeda, namun rumus molekulnya sama. Keisomeran hidrokarbon dibagi jadi dua, isomer struktur dan ruang. Jika isomer struktur ini adalah terjadi akibat perbedaan struktur molekul, jika isomer ruang akibat perbedaan sudut pandang atau ruang molekul. Untuk perbedaan dan homolog antara jenis-jenis isomer, yaitu struktur dan ruang tadi, bisa kalian lihat di tabel sebelah kanan. Jadi untuk isomer struktur ini contohnya ada isomer rantai atau rangka, isomer fungsi atau dan isomer posisi. Sedangkan untuk isomer ruang ada isomer geometri dan isomer optis. Jumlah isomer 10 suku pertama dalam alkana sudah ada tabelnya. Untuk C1 sampai C3 dia memiliki satu isomer saja. Sedangkan untuk yang C4 hingga C10 ini jumlahnya berbeda-beda menyesuaikan dengan jumlah C-nya. Bisa kalian ingat jumlah-jumlah ini barangkali di soal nanti ditanyakan dan diminta untuk dibuktikan. Pada isomer rantai, dua buah rumus bangun memiliki rumus molekul yang sama, namun rantai utamanya yang berbeda. Sebagai contoh, di sini terdapat alkana diambil C7H16. C7 itu adalah heptana, sehingga untuk rumus strukturnya seperti ini ya. Jika titiknya di sini ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan C7. Kemudian contoh lain adalah 2-metil heksana. Antara N-heptana, N itu adalah normal heptana, rantai lurus, dengan 2-metil heksana ya, memiliki jumlah C yang sama. Rantai utamanya di sini adalah untuk heksana itu C-nya 6 ditambah 1 C pada metil sehingga jumlahnya menjadi 7. Begitu juga dengan 3-etil pentana. Pentana rumus utamanya memiliki C sebanyak 5, sedangkan etil itu adalah cabang yang memiliki 2C sehingga jumlah C-nya 5 ditambah dengan 2 yaitu 7. Semuanya jika dihitung C-nya sama dengan 7, H-nya sama dengan 16. Untuk lebih memahami tentang perbedaan struktur antara N-heptana dengan yang lain bisa kami tuliskan di sini. Untuk N-heptana C-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, memiliki H, tinggal dimasukkan saja di sini hanya 3, 2, 2, 2, 2, 2, dan 3. Totalnya 16 untuk H-nya, sedangkan untuk C-nya 7. Bagaimana dengan 2-metil heksana? Untuk 2-metil heksana gambarnya berada di sebelah bawahnya ini. Cuma kalau misalnya kalian bingung tentang garis-garis seperti ini, bisa kami tuliskan sebelah kanan. Ini C, ini C, ini C, C. Heksana ada 6 ya, ini baru 4, ini 5, 6. Kemudian C di nomor 2 punya cabang yaitu metil kan, berarti CH3, tinggal ditambahkan saja jumlah H-nya. Nah, untuk penggambarannya boleh dituliskan lurus seperti yang berada di atas ini ya, ataupun boleh dibuat naik turun ya agar lebih kelihatan lebih bagus, itu silahkan. Tapi pada dasarnya sama saja. Nah, jumlah C yang berada pada rumus struktur yang di atas dengan yang di bawah itu sama jumlahnya, C-nya 7, hanya 16. Nah, karena rumus molekulnya sama yaitu C7H16 namun memiliki struktur yang berbeda, maka antara N-heptana
dengan 2 metil heksana itu namanya isomer. Nah, isomernya isomer apa? Yaitu isomer rangka. Untuk contoh alkena di sini diambil C6H12. C6H12 ini adalah heksena. Untuk heksena gambarnya seperti yang berada di bawah ini. Jika kita gambarkan yaitu seperti ini ya, CH2 rangkap 2 C, kemudian C, naik lagi C, turun C, naik C. Dimasukkan karena ikatannya sudah 3 berarti hanya cukup satu saja. Nah, di sini C-nya 2 berarti di sini kasihkan 2H. Ini juga CH2, CH2 yang ujung CH3. Ini namanya satu heksena. Nah, satu heksena ini berisomer dengan nomor 2 metil 1 pentena. Pentena itu adalah C-nya sebanyak 5. Kita gambarkan dulu seperti ini, dan terakhir turun 5. Kemudian tinggal dimasukkan hanya ini H, ini H2, ini H2, dan ini H3. Jadi pemberian hidrogen itu menyesuaikan C itu sudah dipakai berapa ikatannya, karena C itu kan ikatannya adalah 4. Jika sudah dipakai 1 berarti kan kurang 3, kita tambahkan H sebanyak 3. Nah, bisa kalian lihat di sini ada satu lagi cabang ya, yaitu metil CH3. Nah, jika kalian melihat antara gambar struktur yang berada di atas ini jumlah C-nya 6, hanya 12. Yang bawah juga sama rumusnya, yaitu C6H12, namun untuk strukturnya berbeda. Nah, ini juga yang dinamakan dengan isomer. Begitu juga dengan alkuna ya. Untuk contohnya nanti bisa kalian tiru untuk di slide sebelumnya. Untuk alkuna pun juga sama, antara 1 heksuna dengan 3 metil 1 pentuna maupun 3 dimetil 1 butuna, maka kalian akan menjumpai bahwasannya rantainya atau rumusnya itu sama, yaitu C6H10. Namun secara struktur mereka itu berbeda. Itu dinamakan isomer. Selanjutnya isomer posisi. Isomer posisi merupakan 2 buah rumus bangun dengan rantai utama ya, rantai utamanya yang sama, namun letak cabangnya atau rangkapnya berbeda. Contohnya di alkena di sini mengambil C6H12. Yang pertama 1 heksena. 1 heksena tadi jika kita menuliskannya seperti ini ya. Kita naik rangkap 2 C, C, naik lagi C, turun lagi C, naik lagi C. Ini H, ini H2. Ini H2, ini H2, dan ini H3. Nah, untuk isomer posisi maka yang dirubah bukan rantai utamanya, bukan C-nya, tetapi rangkapnya yang dipindah. Nah, untuk yang di sini kan rangkapnya letaknya di kiri ya, nomor 1. Nah, kita ubah menjadi 2 heksena, menjadi C. Di sini berubah jadi tunggal. C ini menjadi rangkap, ini C, naik lagi C. Nah, jika digambarkan ini jadi CH3, ini CH, ini juga CH, CH2, CH2, dan CH3. Nah, nama dari 1 dan 2 itu berasal dari letak dari rangkapnya. Ini nomornya nomor 1, kalau dipindah ke sini nomor 2, dipindah di sini nomornya 3. Apakah ada nomor 4? Tidak ada. Kalau misalnya dipindah ke sini rangkapnya, maka menghitungnya bukan dari kiri, tetapi dari kanan. 1, 2. Sehingga kalau misalnya rangkapnya letaknya di sini itu sama dengan 2 heksena. Begitu juga untuk alkuna. Kalau untuk alkuna ini hampir sama dengan yang alkena tadi, yaitu letak dari rangkapnya. Kalau di alkuna rangkap 3, di alkena rangkap 2. Untuk isomer geometri, 2 buah rumus bangun memiliki nama yang sama. Hal ini disebabkan oleh ikatan rangkap yang tidak dapat memutar posisi gugus-gugus di sekitarnya. Syarat isomer geometri ini terdapat minimal dan maksimal 2 gugus yang sama di sekitar ikatan rangkap. Untuk membedakan dalam penamaan, maka diberi awalan cis dan trans. Cis itu gugus yang sama pada satu sisi, untuk yang trans itu adalah gugus yang sama terletak berseberangan. Contohnya ini 2
butena ya, 2 butena. Di sini kalau misalnya digambarkan kan menjadi seperti ini, CH3 CH3, maka ini harus dibuka ikatannya menjadi, nah ini sama kalau misalnya dari kiri turun ke kanan naik lagi itu sama dengan ini ya, cuma ini hanya kita pisah, kita buka di kiri dan di kanan. Nah, letak antara CH3 di sini dengan yang ada di kiri itu gugusnya sama pada satu sisi, sejajar ya, maka diberi nama awalan cis 2 butena. Sedangkan jika CH3-nya ini saling tolak belakang, berlawanan seperti ini, berseberangan ya, maka diberi awalan trans 2 butena. Untuk contoh lain seperti ini ya. Jadi di sini CH3 ini sama dengan ini, kemudian C25-nya letaknya di sini, hanya sama ya. Nah, ini letak karena yang sama itu hanya bukan CH3, maka kita melihatnya H. Kalau di atas tadi kan yang sama gugusnya CH3, maka kita mau fokusnya ke CH3. Cuma untuk yang contoh nomor 2 ini yang sama adalah sesuai syarat tadi yang sama H, maka kita lihat H. H di sini sama letaknya, maka awalannya cis. Kemudian kalau berseberangan, nah